Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya aplikasi persamaan Bernoulli. Yang berikut kita lihat penerapannya pada tabung pitot. Tabung pitot ini alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan gas. Ini biasanya dipakai di pesawat biasanya ya. Pesawat itu kalau dia mau naik atau turun, sang pilot perlu mengetahui kecepatan udara. Supaya apa? Supaya bisa mengatur berapa kecepatan pesawatnya dan berapa nanti kecepatan yang diperlukan untuk mengatur fluida di sayapnya ya, sehingga sangat mutlak diperlukan kecepatan udara di sekitar pesawat. Nah, jadi tabung pitot ini banyak nanti kita temui di pesawat. Lebih kurang gambarnya seperti ini ya. Ini tabung utamanya ya. Kemudian inilah tabung pitot itu untuk mendeteksi kecepatan udara. Baik, yang pertama kita tinjau tabung mendatar. Di sini kita gunakan persamaan Bernoulli. Ingat persamaan Bernoulli P1 dijumlah setengah rho V1 kuadrat dijumlah rho kali G kali H1. Ini disamakan dengan P2 dijumlah setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho kali G kali H, dalam hal ini H2 ya. Nah, indeks 1 nanti kita jadikan titik A, indeks 2 kita jadikan titik B. Yang pertama, karena pipa itu mendatar, berarti nanti posisi H1 nilainya sama dengan H2, sehingga rho GH1 dengan rho GH2 bisa kita hilangkan ya, saling meniadakan. Kemudian di titik P ini ada tabung ya. Ini gambarnya sebenarnya tabung ini tegak lurus terhadap pipa utama. Artinya kalau nanti ada udara lewat dari tabung, udara itu tidak melalui pipa atau penampang di titik B, sehingga kecepatan di B sama dengan 0. Alasannya kenapa? Alasannya tabung pipa B terhadap tabung utama tegak lurus sehingga udara tidak melewati di tabung tersebut. Oke, VB sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini kalau kita ganti dulu indeksnya ya, P1 gantilah PA dijumlah setengah rho V1 nya gantilah VA kuadrat samakan dengan P2 ini kita ganti dengan PB ya. Ya, karena setengah rho V2 ini sama dengan PB nilainya 0, berarti setengah rho V2 kuadrat juga nilainya 0. Berarti dari persamaan Bernoulli inilah rumus pertama yang kita peroleh. Oke, itu satu. Kemudian baru kita tinjau semacam manometer yang ada di bawah tabung. Pertama, karena titik B ini berhubungan dengan manometer di titik D, maka dalam hal ini ketika kita tinjau manometernya, manometer yang di bawah ya, dalam hal ini PD nilainya sama dengan PB. Tekanan di titik D sama dengan PB. Kenapa? Titik ini ditekan oleh gas dari tabung B. Kemudian kita tinjau titik C. Perhatikan gambar. Di titik C akan memperoleh tekanan ada dua. Pertama, tekanan di titik C ditekan udara dari atas, dalam hal ini titik A. Kemudian ditambah tekanan yang dihasilkan raksa setinggi H. Ya, jadi kita tambahkan tekanan raksa atau cairan rho kali G kali H. Rho di sini adalah rho raksa ya, Hg raksa. Inilah tekanan di titik C. Nah, dalam hal ini karena C dan D segaris sesuai dengan hukum Pascal atau hukum utama hidrostatis, tekanan di titik C nilainya sama dengan tekanan di titik D. Maka kalau ini kita selesaikan, akan kita dapat P di C adalah PA dijumlah rho, dalam hal ini rho raksa
dikali gravitasi dikali dengan H raksa samakan dengan PD. PD sendiri nilainya sama dengan PD. Nah, kemudian PB-nya gantilah dari persamaan pertama, ya, sehingga ini akan kita peroleh PD sama dengan PB. PB substitusi dari persamaan pertama akan kita dapat PA dijumlah dengan setengah rho, dalam ini rho gas ya, yang akan kita hitung dikali dengan P di tabel A kuadrat. Nah, dengan demikian di kiri ada PA, di kanan ada PA, PA-nya hilang. Sehingga kalau kita mau menghitung kecepatan gas di titik A, akan kita dapat PA sama dengan ya. Ini kita bagi kemari ya. Dalam hal ini rho raksa dikali gravitasi dikali H, setengahnya kita kali silang kemari dikali 2, kemudian dibagi dengan rho udara atau gas. Nah, maka dalam hal ini kecepatan di titik A adalah akar dari 2 kali rho raksa dikali gravitasi dikali H dibagi dengan massa jenis udara. Demikianlah aplikasi persamaan Bernoulli pada tabung pitot, alat untuk mengukur kecepatan pada gas.